Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah dan selamat hari Minggu. Kami sapa Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah dan bergabung bersama-sama Gereja Kemah Injil Indonesia, Pembinaan Warga Jemaat Famili Palembang. Minggu tanggal 9 Mei 2021. Panggilan beribadah kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Tawarik yang berkata demikian. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh kita mulai. Jemaat dipersilakan berdiri. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus kepada kita sekalian. Amin. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di segala abad dan zaman, marilah kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan pujian yang pertama, hormat bagi Allah Bapa, yaitu satu penghormatan yang tinggi kepada Allah Tritunggal melalui pujian ini, di mana ibadah ini hanya kita landaskan hanya untuk hormat kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh rasa hormat. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, dan hormat bagi Roh Penghibur. Hormat bagi
Pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang akan aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Firman Tuhan yang menghibur dan menguatkan kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita dengan sukacita menyambut firman ini dengan pujian yang kedua, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Perjanjian yang akan kita dengar hari ini adalah janji yang hidup, janji yang amin, janji yang akan menuntun kita untuk senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Dari bait yang pertama saja kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Berkata, marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang. Mari harapkan perjanjian, sambil harapkan perjanjian. Jadi lirik pujian ini sudah mengantarkan kepada kita dan menyatakan kepada kita bahwa hanya di dalam Yesus ada janji keselamatan, janji yang benar, janji yang menang dalam kita menjalankan kehidupan kita, baik hari ini maupun di masa yang akan datang. Mari kita menaikkan pujian ini, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus, ayatnya atau baitnya yang pertama. Marilah bersandar pada Al-Masih, pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang, sambil harapkan perjanjian. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Kornya sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada hari ini, hari perhentian kudus-Mu. Kami kembali merenungkan firman Tuhan, yang kami jadikan tempat sandaran, tempat di mana kami menerima berkat Tuhan, tempat di mana kami menerima ajaran Tuhan, tempat di mana kami mendengar didikan daripada Tuhan secara langsung. Biarlah momen dan waktu ini kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah hamba-Mu dan tolonglah jemaat Tuhan yang mendengarkan. Roh Kudus yang memberikan pewahyuan kepada kami semua, sehingga lewat firman Tuhan ini kami semakin teguh dalam panggilan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan siap melakukan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin.
Kita bersyukur kepada Tuhan oleh kasih dan anugerahnya sajalah kita boleh berkumpul, kemudian kita boleh menikmati persekutuan melalui pelayanan gereja ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di segenap kehidupan kita, dalam kita menjalankan kehidupan kita dan profesi kita, bidang kita masing-masing, kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan dalam awasan ajaran Tuhan. Tema yang akan saya sampaikan hari ini berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional yang telah kita rayakan atau kita lewati beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, yaitu pada awal bulan. Jadi sayang untuk tidak disampaikan karena ini berkaitan sekali dengan bagaimana keadaan orang yang tidak mengenal yang namanya pendidikan atau ajaran. Itu sebabnya mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 39 sampai 42. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kita langsung ke Perjanjian Lama di dalam Amsal pasal 1 ayat 5 dan 7. Amsal pasal 1 ayat 5 dan 7 berkata demikian. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam waktu ke depan sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan didikan buat saya, buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, untuk kita menjalankan kehidupan ini di dalam awasan dan ajaran firman Tuhan. Dikatakan pada bagian firman Tuhan tadi di dalam Amsal, pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya berkaitan dengan tema pendidikan tadi. Pendidikan adalah proses perubahan sikap seorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Ya. Proses perubahan sikap seseorang. Jadi kalau kita belajar, kalau kita masuk dalam dunia pendidikan, entah itu formal atau informal, non formal, maka kita akan berproses. Itu yang terpenting. Ketika kita sudah selesai pendidikan pun, lalu kita ditempatkan dalam satu pekerjaan, pelayanan, atau dari perkuliahan STT, lalu kita masuk dalam sebuah organisasi gereja, maka itu masih berproses. Ya, dari seorang mahasiswa akan berubah menjadi seorang yang bekerja atau seorang yang melayani. Maka itu disebut dalam pendidikan, disebut proses. Jadi selagi pendidikan itu berjalan, proses pun berjalan. Nah, apa yang dilakukan? Yaitu upaya pengajaran dan pelatihan. Itulah pendidikan. Proses atau cara atau perbuatan dalam mendidik, itu pengertian yang berikutnya. Artinya tetap kalau bicara dalam pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa disebutkan di sini ada proses atau cara untuk kita mengerti sesuatu dan perbuatan kita berubah dan di dalamnya ada
proses mendidik, melatih. Nah, dalam upaya ulasan yang seperti yang saya sebut di atas, seorang penulis mengatakan bahwa pendidikan atau educare ditempuh dalam dua cara. Pertama, autodidak atau belajar sendiri. Tetap juga berproses. Walaupun mungkin dia punya kemampuan, begitu dia lahir dia sudah bisa ini dan itu. Tanpa lewat proses pelatihan, tanpa lewat proses penggiringan, atau lewat masa pembelajaran waktu. Begitu dia sudah mengerti dan sudah bisa berbicara, terlihat sudah dia punya kemampuan. Ada anak-anak, tidak heran kita lihat anak-anak yang bisa menghafal nama negara. Sampai 150 negara bisa dihafal nama dan mengerti bendera-benderanya. Itu ada. Itu disebut dengan otodidak. Dia belajar sendiri. Dia mengerti dan memahami. Ya tidak semua orang bisa seperti itu. Atau ada di antara kita yang kebetulan menyaksikan tayangan ini dan yang hadir dalam ruangan ini bisa bermain musik tanpa diajari oleh gurunya. Bisa bernyanyi dengan suara yang sangat merdu. Tidak semua juga bisa seperti itu. Karena ada orang yang memang lahir begitu bisa punya karunia seperti itu yang disebut dengan autodidak. Maka educare itu ditempuh dengan dua cara. Yang pertama tadi autodidak, dan yang kedua bimbingan orang lain. Seperti lembaga pendidikan, baik pendidikan negeri maupun swasta, maupun lembaga pendidikan agama. Jadi banyak sekarang educare yang sedang dibuat. Kalau otodidak, ya kita anggap itu merupakan kasih karunia Tuhan kepada orang tersebut, karena tidak semua kita. Buktinya lampu yang kita lihat hari ini adalah merupakan hasil karya dari seorang anak manusia, bukan anak malaikat atau anak mana ya. Dia mampu mempersembahkan lampu dan menerangi dunia ini dengan karyanya. Siapa gurunya? Ya dia otodidak. Dia mencoba belajar di pendidikan formal. Tiap tahun tidak naik kelas. Tapi dia bisa mempersembahkan yang seperti ini. Lampu yang pada akhirnya dikembangkan menjadi sebuah teknologi yang luar biasa, yang bisa menggantikan matahari di saat malam hari menjadi penerang. Itu siapa namanya? Namanya aja udah ada Alfa ya. Siapa yang nggak hadir? Sam, Alfa, ya gitu ya. Siapa yang nggak hadir? Christian, Alfa. Thomas, Alfa. Edison. Itu tak ada gurunya. Gurunya malah melihat dia seperti anak yang tidak normal, abnormal. Anak yang tidak punya kemampuan secara kemampuan berpikir. Ya. Seringkali dia sakit, situasi buruk dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya, dan juga mungkin itu mempengaruhi dia. Tetapi dia tidak berhenti berbuat. Itu yang disebut dengan contoh otodidak tadi. Ya. Jadi tanpa pelatihan, tanpa proses, tanpa ada yang membimbing dia tetap mengalami yang namanya proses. Ya. Ada yang tahu berapa kali dia gagal membuat sebuah praktikum? Yang jelas ribuan kali. Ya. Tetapi yang terpenting itu dia tidak pernah berhenti mencoba. Kita aja udah gagal sekali, malas lagi ya kan? Sudah trauma dengan kegagalan. Ada yang gagal bercinta, wah, enggak mau lagi katanya. Trauma dengan sang orang yang menyakiti dia. Ayo, jangan berhenti mencoba. Bukan pada hasil yang kita lihat dalam proses itu, tapi bagaimana kita berproses dalam menjalankan kehidupan ini. Jadi jangan berpikir pendidikan itu hanya kita dapatkan di bangku sekolah dan kuliah. Tapi ternyata pendidikan itu berproses. Long life education. Sepanjang hidup kita berpendidikan dan berproses. Jadi fungsi pendidikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai gereja, yang pertama yaitu memberi hikmat. Itu Amsal tadi sudah bilang. Yang kedua memberi ilmu. Bukan ilmu sihir ya, gitu dah. Tapi ilmu, ya,
Kemampuan kita menalar. Sehingga orang Kristen, orang gereja, jangan dikit-dikit pakai perasaan. Kalau sudah mulai pakai perasaan, nah, mulai tersinggungan. Mulai tersinggungan, tersenggolan. Kalau orang Palembang bilang kalau ada tersenggolan, apa? Tenggoran, repot menyembuhkannya ya. Tenggoran itu pasti ada sakitnya, ada segala macam masalah yang dihadapi. Itu kalau akibat kita kalau selalu pakai perasaan. Jadi dengan kita berilmu, kita akan mengerti situasi itu, kondisi itu. Contohnya saja, dengan cepat saya akan memahami anak saya dalam masa perkembangan. Walaupun satu kandung, ya mereka dalam satu kandung, pasti beda secara ilmu psikologi perkembangan. Nah kalau kita nggak pernah membaca buku dan tidak pernah mengikuti training atau seminar tentang psikologi, maka kita akan berkata anak ini nggak sesuai dengan saya. Ini anak siapa ini? Malah mulai kita berkata demikian. Jangan-jangan ini anak orang lain atau anak tetangga. Atau anak titisan dewa. Nggak sama dengan saya. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian. Satu kandung bahkan kembar sekalipun secara psikologi mereka berbeda. Jadi ilmu itulah yang akan mengarahkan kita menuntun dan berpengertian terhadap situasi. Terhadap pasangan kita. Kok lama-kelamaan makin tua makin berubah, ya nggak seperti dulu. Makin kita kesini kok makin saya tahu kebusukanmu. Wah mulai kita berkata demikian. Padahal itulah namanya ilmu perkembangan psikologi perkembangan. Makin tua seseorang kan makin dia mengalami situasi yang juga disesuaikan dengan umurnya. Untuk itu kita harus mengerti fungsi pendidikan itu. Untuk itu memberi ilmu, memberi pengetahuan yang ketiga, memberi kepintaran. Nah, jadi kalau masih merasa bodoh, ya belajar terus, ya. Tapi setahu saya kita ini nggak pernah merasa pintar, karena ada saja titik lemah yang akan membuat kita terlihat sangat bodoh di hadapan Tuhan. Untuk itu jangan berhenti belajar. Memberi keterampilan, itu sebabnya pendidikan yang berkualitas hari ini, yang unggul hari ini. Bukan saja mengisi naradidik dengan ilmu pengetahuan, tetapi diberi juga sisi penilaian dalam praktek atau keterampilan. Jadi bukan knowledge-nya saja didapat, tetapi soft skill-nya juga dinilai. Makanya di rapot sekarang ini di kurikulum, kurikulum 13 ya, ke-13, ada pengetahuan, ada keterampilan ya, atau ada praktek. Ya, nilai-nilainya, ada 2 nilainya. Ya, kalau kita hanya senang dengan pengetahuan yang didapati, ya lihatlah nilai anak yang di keterampilan. Kalau lemah di sini kita lihat di prakteknya. Ya. Jadi pendidikan sekarang itu berjalan berimbangan dengan pengetahuan di otaknya dan kemampuan dia secara natur sebagai manusia. Jadi diberikan keterampilan. Yang keenam, membangun kecerdasan intelektual, ya. IQ ya, membangun kecerdasan intelektual. Sudah ada yang tes IQ di sini? Ada IQ jongkok? Nggak ada ya. Nah, kita punya IQ dari 100 berapa? 120. Iya. Kenapa? Kita belajar. Dari mana? Bagaimana mencerdaskan? Bagaimana kita menambah kecerdasan intelektual? Baca dan membaca. Orang luar negeri, orang barat itu saya lihat kalau mereka di bandara, bukannya lihat HP, bukannya lihat di gadgetnya, tapi mereka membaca buku. Bukunya tebal-tebal, seperti kamus. Apa itu? Ya bicara tentang mereka membaca tentang pengetahuan. Kemudian fungsi pendidikan berikutnya membangun pondasi atau kecerdasan spiritual. Itu sebabnya gereja yang maju hari ini, gereja yang menerapkan kurikulum berbasis kedisiplinan dalam doktrin. Nanti akan saya singgung itu. Jadi kalau gereja itu hanya asal bilang, aduh saya mendengar Roh Kudus berbicara. Ya. Izin saya buka masker, rasanya mengap. Bapak Ibu pakai masker ya. Ya, gereja yang bilang, aduh saya dengar suara Roh Kudus hari ini dan seterusnya, akan membuat dan memperlemah. Karena Roh Kudus itu hubungannya bukan komunal seperti ini. Hubungannya pribadi dengan pribadi. Ya. Dampak dari kuasa itu
akan terlihat oleh orang lain. Bukan kemudian kita mendengar suara itu lalu kita mewakilkan itu dalam pengajaran kita, dalam doktrin kita. Itu sebabnya saya bilang tadi, gereja yang maju hari inilah gereja yang menerapkan kurikulum berbasis doktrin yang baik, yang alkitabiah. Jadi dapat disimpulkan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, melihat dari fungsi pendidikan tadi, bahwa pendidikan membawa seseorang keluar dari kebodohan dan memiliki pengetahuan yang benar. Saya ulangi, pendidikan membawa seseorang keluar, menarik seseorang dari kebodohan, dan orang tersebut kemudian memiliki pengetahuan. Saya terus mencegah anak-anak saya untuk mereka hanya tahu dari YouTube. Apalagi anak saya yang kecil itu, dia selalu bilang, "Papi tahu nggak kalau rakun itu dapat racun dari mana?" Saya tahu, kamu tahu dari YouTube kan? Iya, kok papi tahu katanya. Jadi, apa informasi yang dia dapatkan itu hanya dari mata. Mungkin terlalu panjang nanti kalau saya jelaskan kenapa informasi itu tidak baik dan tidak begitu mencerdaskan kita ketika kita hanya melihat video. Itu tidak akan menggerakkan bagian sel-sel otak kita yang harus difungsikan. Itu ada nanti penjelasannya mungkin di kemudian hari lah. Justru kita harus melatih otak kita untuk turut membaca, menggali informasi dari buku-buku yang sudah dibuat. Itu sebabnya Alkitab itu ditulis dengan cara seperti ini. Akan berbeda sekali ketika kita membaca, mendengar Alkitab hanya melalui suara saja, tanpa kita membaca sendiri. Itu akan tidak lengket, efeknya di situ. Tapi kalau kita membaca, berkali-kali kita membaca ayat itu, maka itu akan lengket dan tidak akan kita pernah lupakan. Jadi kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan di atas mengenai pendidikan, bahwa pendidikan membawa seseorang keluar dari kebodohan dan memiliki pengetahuan yang benar. Kira-kira pada tahun 1600 seorang bernama Galileo, ya, Galileo siapa lengkap namanya? Galileo, pernah membuktikan bahwa bumi itu yang kita injak ini adalah bulat. Orang sebelumnya termasuk orang gereja pada masa itu ya, kekeh bilang bahwa bumi itu datar. Wah, sampai bunuh-bunuhan itu. Mereka mengatakan orang yang berpenganut bumi itu bulat melawan Alkitab, melawan perintah Tuhan. Ya, dua-duanya itu ada yang mengatakan bumi bulat dan bumi datar. Tapi kan sekarang ilmu pengetahuan masuk dalam kehidupan manusia, kemudian dibuktikan secara otentik melalui survei kah, atau melalui penelitian kah, atau berbagai cara yang dibuat pada masa itu. Secara sederhananya akhirnya memang dibuktikan oleh Galileo ini, yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Itu sebabnya kalau kita ada di satu titik atau di laut, maka kita akan melihat langit itu nyungsep ke langit. Ke laut. Langit nyungsep ke laut. Benar ya? Oh, langit tak berujung atau laut tak berujung. Atau di mana ujung bumi? Karena apa? Ternyata bumi itu bulat, telah dibuktikan. Kalau hanya pure kita bicara tentang iman saja, maka kita akan menerima mentah-mentah apa yang dikatakan oleh para pemimpin agama pada masa itu. Dan oleh karena pengetahuan, oleh karena pendidikan, oleh karena ilmu, oleh karena keterampilan dan kecerdasan intelektual, ditambah lagi dengan kecerdasan spiritual, maka hal itu dapat dibuktikan. Yang kedua, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses untuk belajar, sehingga orang yang belajar itu akan menjadi manusia yang berguna. Amin. Kita belajar, bukan kita berguna buat keluarga saja, bukan berguna buat gereja saja, tapi berguna bagi nusa dan bangsa. Itu sebabnya kita harus mendidik generasi, bukan saja berdasarkan firman Tuhan, kita mendidik mereka juga berdasarkan norma-norma yang ada, norma yang berlaku, dasar-dasar negara kita, sehingga
Generasi yang muncul ini adalah generasi yang akan membawa perubahan bagi bangsa dan negara kita. Tahu bonus demografi? Indonesia paling kaya dengan bonus demografi, yaitu generasi-generasi milenial. Mereka yang akan mempengaruhi dunia, Asia pada masa-masa yang akan datang. Kalau orang-orang muda yang kita didik hari ini dengan cara yang salah, asal-asalan, maka dunia akan tertawa dengan Indonesia. Untuk itu kekayaan Indonesia bukan hanya sumber daya alamnya saja, tapi kita kaya dengan sumber daya yang disebut tadi bonus demografi. Yang ketiga yang dapat disimpulkan melalui bagian ini, membangun kesadaran, pendidikan membangun kesadaran seseorang atau anak-anak atau generasi muda tentang potensi yang mereka punya. Itu sebabnya saya dan istri sudah memberi waktu kepada anak-anak. Hanya boleh pegang HP sampai di jam 2 siang. Setelah itu berhenti. Nah, kalau bapak mamanya boleh lanjut ya. Kecuali ada aktivitas yang lain gitu. Ini untuk mendidik generasi muda, untuk membangun kesadaran mereka. Dari mana? Ya dari keluarga kita dulu. Nggak usah lihat orang. Kalau satu orang saja sadar, contoh, buang sampah dan tidak membuang sampah, pakai mobil nih, buang sampah keluar. Satu mobil itu aja sadar, jangan buang sampah, taruh aja di dalam, nanti kita buang setelah kita sampai di suatu tempat, ada tong sampah, kita buang. Satu keluarga aja sadar, itu akan menyelamatkan bumi kita. Apa maksud saya? Dengan kita membangun kesadaran setiap pribadi kita, setiap orang, mereka akan tahu, saya akan tahu potensi yang kita dan mereka tahu, yang mereka punya. Jadi pendidikan itu penting untuk membangun kesadaran, self-awareness kita. Ada yang pernah ke suku anak dalam? Atau ke suku, kalau di Dayak itu ada salah satu suku, ya taruhlah dulu era tahun 90-an, suku Punan. Kalau Punan sudah banyak juga yang maju. Jadi bukannya menyinggung suku ya. Ya ada di Papua. Yang jelas kita lihat di daerah di Papua itu masih ada suku-suku yang masih menggunakan pakaian tradisional, koteka. Ya. Ketika agama masuk, pendidikan masuk. Dan mereka diajarkan untuk berpenampilan seperti layaknya orang yang mengajarkan mereka. Dikasih baju, dikasih celana seperti kita. Ya kan nggak mungkin lah mereka datang ke Jakarta dengan berpakaian seperti itu. Bisa saja dalam waktu-waktu tertentu dalam festival budaya, bisa saja. Tapi ketika mereka akan berada di suatu situasi seperti itu, ya akan ditertawakan oleh orang misalnya, seperti itu. Nah pendidikan itu yang mengubah pandangan mereka, membangun kesadaran mereka. Jadi pendidikan itu penting untuk membangun kesadaran. Yang terakhir, pendidikan telah mengambil peran dalam kehidupan manusia untuk menjaga keberlangsungan dan keseimbangan alam. Sehingga pendidikan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Gereja hari ini bisa bertahan, itu karena ada orang-orang yang ada di dalamnya punya tingkat pendidikan yang baik dan mapan. Banyak gereja yang hari-hari ini bisa bertahan, bahkan jumlah mereka semakin bertambah, karena ada sekolah, ada pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, sampai ke perguruan tinggi yang ada di dalamnya. Gereja yang maju, gereja yang sudah berlomba-lomba membangun pendidikan berbasis teknologi dan informasi yang canggih. Ya. Sekarang kita bisa mengakses khotbah hamba Tuhan, khotbah pendeta, jam itu juga ketika diupload. Ya. Akan ada waktunya, saatnya kita akan bergantung sekali dengan ini. Ini sudah mulai. Nggak ada wifi, nggak ada jaringan internet, maka gabut, kata anak muda. Ya. Maka boring, maka akan situasinya seperti kita ada di era tahun 80-an.
Pada masa itu hanya telepon berdering saja, atau telegram, bukan telegram yang sekarang ya, yang titit 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 titit, ya itu. Tetapi hari-hari ini kita akan berada pada, bahkan hari-hari ke depan, kita akan menghadapi satu teknologi yang sangat canggih. Untuk itu pendidikan itu yang mengarahkan kita. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tentang pendidikan tadi, dan berkaitan dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 6 ayat 34 tadi, maka saya menarik berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak sekali. Menarik pelajaran buat kita. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-39 tadi yang sudah kita baca, dikatakan di sini, Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Ada yang bisa jawab? Tidak bisa. Jadi yang pertama bahwa orang yang tidak belajar tidak akan pernah dan tidak akan pernah menuntun orang. Itu sebabnya Gereja Kema Injil tidak memberi mimbar kepada kaum awam yang tidak belajar dengan baik. Ya, dia akan bisa berada di sini ketika dia sudah mengikuti pendidikan formal teologi. Misalnya kursus Alkitab, ya, mengikuti beberapa SKS di sekolah teologi, dan sudah memahami bagaimana caranya belajar dengan baik. Ya, tidak sembarangan. Bahkan di beberapa gereja juga saya lihat ada mimbarnya itu betul-betul dipegang dan dikendalikan hanya produk mereka. Itu demi apa? Karena mereka meyakini bahwa orang yang tidak belajar dengan baik tidak akan pernah dan tidak boleh menuntun orang. Kesadaran itu harus ada di kita. Karena pembelajaran itu sangat penting. Bayangkan kata Yesus di sini, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Yang ada adalah kedua-duanya jatuh ke dalam lubang. Ke kiri, kanan, maju, ya jatuh sama-sama. Ngapa kau nggak lihat? Ya kau juga nggak lihat, saling menyala-nyalakan. Seperti itulah gereja yang hari-hari ini cakar-cakaran, karena di dalamnya si pemimpinnya juga buta, jemaatnya juga buta. Akhirnya terdengar kabar mereka ada di pengadilan. Jadi kalau orang buta menuntun orang buta, akan mengalami situasi yang sangat buruk. Dalam sebuah buku yang berkata Gaya Gereja Sehat Secara Emosional, penulis mengatakan, sasaran perubahan bukan orang lain. Nah, ini dia. Sasaran perubahan itu bukan orang lain. Bukan gerejanya yang berubah. Atau kalau lagi ada saudara-saudara kita lagi puasa, bukan bulannya yang puasa. Tetapi diri saya yang harus berubah. Sebagai pemimpin, sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang konselor, banyak sekali, sebagai seorang ayah, maka saya harus terlebih terlihat berubah. Bukan gereja. Misalnya kita bikin tema, perubahan bukan sebuah pilihan. Wah, karena perubahan itu satu keharusan. Wah, statementnya begitu ya. Moto kita, moto gereja misalnya. Tapi nggak berubah-berubah. Dari tahun ke tahun begitu-begitu. Cara bicaranya sama saja. Tukang gosip ya dari nenek moyang tukang gosip sampai ke cucu tukang gosip. Itu nggak ada perubahan. Tapi yang disebut dengan perubahan itu mengalami pada diri saya, dan saya menunjukkan perubahan dan kualitas itu kepada orang lain. Dan perubahan itu bukan semu, permanen sifatnya. Gereja, anggota jemaat tidak akan mengalami perubahan. Tetangga kita tidak akan mengalami perubahan jikalau perubahan itu tidak kita alami. Saya ulangi, anggota gereja, anggota jemaat
tetangga kita mungkin, bawahan kita mungkin, ketika kita di kantor, mereka tidak akan pernah berubah kalau perubahan itu sendiri tidak terlihat pada diri saya. Bilang sama-sama saya mau berubah. Berubah lebih baik. Amin. Itu penting. Ketika kita melihat statement perubahan, maka perubahan itu langsung kita tuduhkan yang pertama-tama pada diri kita. Yang kedua, pendidikan mengajarkan kepada kita untuk melihat kekurangan diri sendiri, bukan orang lain. Pendidikan mengajarkan kepada saya, kepada kita semua, untuk melihat kekurangan saya. Karena saya kurang, karena saya bodoh, karena saya tidak punya informasi, maka saya belajar untuk terus menyempurnakan informasi, pendidikan, dan pengetahuan yang saya punya. Bukan untuk sebuah gengsi. Bukan untuk menaikkan derajat keluarga dan martabat keluarga kita. Tapi pendidikan itu berguna untuk melihat saya masih kurang. Saya harus masih banyak belajar. Saya harus masih terus berupaya berproses dalam pendidikan itu. Di dalam ayat yang ke-41 yang kita baca, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu? Kata firman Tuhan ya. Sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui. Balok di matamu. Wah, kalau udah kesel kan, matamu itu. Matamu taruh mana? Ya. Kakimu nggak ada mata ya memang nggak ada kaki mata. Atau nggak ada mata kaki. Jadi di mana kita melihat dan mampu melihat kesalahan orang, sedangkan kesalahan kita pun banyak. Mampu kita berkata dosamu besar, padahal dosa kita juga nggak jauh lebih besar daripada orang itu. Apa yang terjadi di dunia anak muda, khususnya dunia maya hari ini? Mereka kehilangan seorang leader, seorang pemimpin yang sangat hebat. Yang hari ini atau belakangan kemarin mereka selalu mendengar statement-statement rohaninya. Siapa namanya? Pastor Oldowan. Iya. Itu di berita sampai hari ini masih ada. Berita kedukaan itu. Tahukah kita bahwa dia adalah seorang yang sangat rusak di masa itu. Dan kemudian dia menemukan kesadaran yang sangat penting untuk dia menggunakan kerusakan hidup itu untuk membangun kesadaran anak-anak muda yang lain, dan melalui itu dia banyak membangun kesadaran orang lain. Awalnya rusak itu, awalnya bejat, hancur, berantakan, kalau bisa kompor gas, meledak, meletus kehidupannya. Lalu dia berkata dalam statement yang saya ingat, kalau dulu saya ketemu dengan orang berkata titik, maka selesailah hidup saya. Kalau dulu saya ketemu dengan orang yang berkata tanda seru, maka saya tidak akan seperti ini. Ini saya tambah-tambah ini. Tapi saya bersyukur ada orang yang menaruh koma ketika mereka melihat masalah saya dan ketika mereka melihat hidup saya. Itulah yang membuat dia sampai hari ini, dan dia mengakhiri hidupnya dan pertandingannya dengan banyak memulihkan anak muda. Kalau dia ketemu orang yang titik tadi, dosamu, kau pasti mati. Kamu menjadi manusia yang tidak benar, pasti dia tidak akan jadi berkat sampai dia mati kemarin. Bahkan dia matinya lebih cepat. Karena titik. Jadi kata koma itu sesuai dengan apa yang menjadi tema tahunan kita. Selagi ada harapan, masih ada harapan, itu koma. Nggak ada tuh marga titik ya, ada nggak? Yang ada marga koma ya. Kalau ada marga titik ini habislah, berhenti.
Di emergensi juga di UGD kalau dibilang koma ya masih ada hidup. Tapi kalau sudah artinya mati. Dan itu dirasakan oleh mendiang, almarhum Oloan, pendeta Oloan. Dia bisa hidup sampai dia mengakhiri hidupnya beberapa hari yang lalu. Dan dia bisa bangkit dari masalahnya, keterpurukannya. Karena ada orang yang berkata koma dalam hidupnya. Ada yang memotivasi dia, ada yang menuntun dia, ada yang membawa dia kepada satu pertimbangan, ada yang membawa dia kepada satu pengertian. Dan ada yang membawa dia untuk menjaga hatinya. Jadi pendidikan membawa seseorang kepada pengertian, kepada sebuah pemahaman, dan perubahan pada diri sendiri. Nah, ketika perubahan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka itu dapat dilihat hasilnya oleh siapapun juga. Bukankah semua orang berduka? Bahkan stasiun televisi swasta pun ikut menayangkan itu. Dan terus menayangkan itu. Karena ada kenangan-kenangan yang indah yang telah dia buat. Saya nggak tahu menau juga dengan prestasi apa yang dia buat. Tapi saya yakin sekali ketika perubahan, pemulihan itu terjadi, kesadaran dia dan ada yang menuntun dia, mengingatkan dia, maka itu akan terlihat dalam kehidupannya. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, senang ya. Pendidikan yang baik akan menghasil bibit, bebet, bobot yang baik. Saya kutip filosofi orang Jawa dalam mengambil jodoh atau hendak menikahkan anak-anaknya. Maka terlebih dahulu mereka akan menyelidiki bibitnya dari mana. Jangan sampai bibitnya dari PKI, keturunannya gitu ya. Kalau zaman itu. Lalu bebet. Bebet itu apa ya? Ada yang bisa kasih referensi bebet itu apa? Bebet itu relasinya dengan Tuhan. Ya, oh, keturunan. Oke, keturunan. Terima kasih, Pak. Jadi keturunannya bagaimana? Lalu bobot? Bobot? Apa bobot? Bukan berat badan. Bobotnya pendidikan, ya enggak? Kerjanya apa? Berkepribadian, mobil pribadi, rumah pribadi, bank pribadi, jangan sampai punya orang tua gitu kan. Itu bobot. Jadi kalau sudah mau menikah harus perhatikan itu, bibit, bebet, bobot. Itu bicara pendidikan juga loh. Nah, jadi ternyata penting sekali bahwa pendidikan yang baik akan menghasilkan 3 unsur ini atau 3 bidang ini. Gak mungkin lah orang tuanya sarjana terus anaknya sudah kau jadi tukang beca aja. Maaf lah ya, bukan saya menyinggung profesi. Atau seorang hamba Tuhan seperti saya, kau jadi itu aja, penyamun, perampok. Ya, gabung sama ISIS saja. Nggak mungkin. Saya akan bilang, kamu nanti habisin, kamu punya karunia. Minimal saya akan ajarin mereka main gitar. Untuk apa? Melayani Tuhan. Minimal saya akan ajarin mereka untuk bagaimana cara memimpin pujian. Minimal saya ngajarin mereka doktrin yang baik. Itu kalau dari saya. Tapi kalau dasar bapaknya mungkin tukang korupsi, tukang tipu. Tapi firman Tuhan juga bilang, tidak mungkin. Jangankan kita yang baik-baik. Seorang yang jahat aja, tidak mungkin dia memberi anaknya untuk makan ular yang beracun. Kan ada tuh. Andai kata kita berpikir polosnya seperti itu. Saya seorang hamba Tuhan ya, saya akan mengajarkan yang baik kepada anak-anak saya. Kenapa? Latar belakang pendidikan itulah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu dalam Lukas pasal 6 ayat 43. Ya, dikatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Itu dimulai dari bibit, bobot, dan bebet. Nah, ketika manusia mengenal pendidikan, maka mulailah kualitas hidup itu akan terlihat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini bicara tentang kualitas.
Gereja tidak boleh lemah dalam pengajaran. Tidak boleh bosan dengan yang namanya pengajaran atau doktrin. Gereja tidak boleh anggap enteng atau sepele dengan doktrin-doktrin yang sudah dibangun oleh para pendiri. Kalau kita anggap remeh peristiwa peristiwa reformasi akan terulang lagi. Kalau kita tidak kuat dalam pengajaran. Cukup satu Martin Luther yang menjadi pejuang iman bagi kita. Tugas kita hari-hari ini, tugas gereja hari ini, mau gereja merek apapun, kita harus mempertahankan. Berapa sola? Ayo. Yang pertama sola. Sola. Sola apa? Ya oke lah, terserah. Sola Gracia urutannya, nggak apa-apa. Hanya sola scriptura. Hanya hidup kita berlandaskan firman Tuhan. Sola fide, hanya anugerah atau iman. Imanlah yang menyelamatkan kita. Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan yang terakhir apa? Solu Kristus. Hanya Yesus sebagai juru selamat, juru damai, juru doa kita. Enggak ada yang lain. Kalau 5 ini dipertahan gereja sampai hari ini, enggak perlu Martin Luther yang kedua. Amin. Karena dengan itu kita dapat menegakkan kebenaran-kebenaran yang telah dibangun oleh bapak-bapak pendiri gereja kita. Yang dirumuskan dan disingkat melalui iman pengakuan rasuli. Banyak gereja yang sudah tidak lagi mengucapkan ini. Bahkan ada yang berani berkata, tidak ada dalam Alkitab pengakuan iman rasuli. Gobloknya itu tuh, di mana gitu. Wong itu rumusan loh. Itu singkatan, itu bagian dari Alkitab itu dipersingkat menjadi satu jalur. Kadang-kadang aneh. Hamba-hamba Tuhan yang tidak mau belajar ya begitu ngomongnya. Makanya jangan anggap sepele yang namanya doktrin. Gereja tidak boleh terlena dengan manisnya mimbar. Wah, mimbar sekarang berubah menjadi seperti dunia malam, klub malam. Tung ada lampu-lampunya. Wah, keren ya. Dunia telah mengubah mimbar. Ya mimbar. Tapi lihat dulu kualitasnya dari mana. Pengajarannya maksud saya. Apakah dari Alkitab atau dari diri sendiri. Gereja tidak boleh show off, hanya terlihat, apalagi di saat ini live streaming bertebaran di mana-mana. Jadi gereja hanya terlihat mantap di kamera, di YouTube-nya, di YouTube channelnya, tetapi sesungguhnya lemah dalam pelayanan. Gereja tidak boleh meniru atau mengcopy paste cara dunia. Harusnya dunia yang meniru cara anak-anak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian terakhir saya mengingatkan tugas panggilan gereja yang merupakan tugas kita bersama sebagai anggota gereja, sebagai sesama pelayan gereja. Yang pertama itu kita harus menerapkan marturia, bersaksi sampai Tuhan Yesus datang. Tugas kita itu. Kata saksi itu disebutkan dalam bahasa aslinya martir. Ya. Ada siap mati, siap mempertanggungjawabkan apa yang kita tahu, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat selama ini. Bersaksi sampai Tuhan Yesus datang, marturia. Sebut sama-sama 2, 3, marturia. Yang kedua, diakonia. Melayani dan gereja harus dirasakan kehadiran di tengah-tengah masyarakat, apalagi masa pandemi seperti ini. Apa yang sudah diakonia gereja buat? Apa cukup kasih makan orang yang melayani? Atau kita juga kasih makan orang yang ada di luar pelayanan kita?
Yang terakhir, koinonia. Gereja menjadi tempat atau sarana persekutuan orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terangnya ajaib. Koinonia, persekutuan. Ya, belakangannya Palembang, Sumatera Selatan menjadi sorotan pusat karena zona merahnya udah terlampau hebat. Ya, cara wong Palembang, ya kan? Apa-apa dibilang tidak katek corona. Tahu-taunya dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri. Siapa nama menterinya itu? Orang Palembang itu, makanya dia malu. Tito karena apa? Karena pempek, karena pian. Dirilis itu Palembang jadi nomor 1 terpapar virus COVID-19. Akhirnya Wisma Atlet dibuka lagi. Tadinya udah enggak ada. Bahkan ada kasus baru yang sudah masuk di kita. Jadi tetap waspada. Jangan bilang corona enggak kate. Corona belum balik, ya kan? Itu harus ada di benak kita bahwa dia ada di mana tempat. Kita nggak tahu siapa yang OTG, siapa yang terpapar hari ini. Banyak yang merasa lemah badan tapi nggak mau cek karena takut dibilang corona. Yang penting hari ini kita harus waspada. Apalagi 2-3 hari ke depan kita akan melihat saudara-saudara kita yang muslim akan berlebaran. Tetap waspada, tetap menjaga diri dari setiap situasi itu. Jadi bersekutu hari-hari ini dibatasi lagi, dijaga memang jaraknya. Jadi persekutuan kita dalam bentuk roh, bukan dalam waktu seperti ini. Nah, kiranya firman Tuhan ini mampu memberikan sebuah kesadaran bagi kita bahwa ternyata pendidikan itu teramat dan sangat penting dalam kita menjalankan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Termasuk dalam kita menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu canggih, adakah iman kita masih terus berjalan sesuai dengan yang Tuhan harapkan. Untuk itu, tetaplah waspada dengan terus belajar dengan situasi yang ada, sehingga hidup kita tidak dikalahkan dunia, tapi kita yang mengalahkan dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami tidak hanya melihat kesalahan orang, tetapi kami melihat kesalahan kami, kebodohan kami, kedegilan hati kami, ketidakmampuan kami harus lihat dalam kami belajar dalam setiap harinya. Untuk itu ya Bapa, kalau selama ini kami menggunakan hidup ini hanya menghakimi orang lain, kami tidak melihat kesalahan dan dosa yang ada pada kami. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kami diajar untuk mencintai pendidikan. Kami diajar untuk tidak meninggalkan ajaran pendidikan hikmat dan berbagai pengetahuan yang Tuhan anugerahkan pada kami. Tapi kami diberi kemampuan, kesadaran untuk melihat diri kami sebelum kami menilai orang lain. Arahkan kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk memetraikan firman Allah ini, untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi mereka yang ada dalam ruangan ini, silakan mempersiapkan persembahan dan minta kesediaan Sam, Jess ya. Oke, Jess untuk membawa kantong persembahan. Dan bagi mereka yang ada di rumah yang rindu memberkati pelayanan ini, ada QR barcode yang tersedia di layar kaca Anda. Nah, sebelum kita memberi pada Tuhan, dengarkan firman Tuhan, Mazmur nomor 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita iringi dengan pujian yang kedua tadi, baitnya yang kedua, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus.
Pekerjaan Tuhan dijalankan terus sambil ku berharap terlepas. Jagalah berdoa dan percayalah, kedatangan Tuhan hampirlah. Sandar, 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 sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Ayat yang kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas keselamatan, anugerah, bahkan iman yang telah Tuhan percayakan untuk kami dapat percayai di sepanjang kehidupan ini. Kami bersyukur atas pengampunan dosa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh layak sampai pada hari ini untuk menjalani kehidupan kami. Bahkan kami dapat beribadah kepada Tuhan pada hari ini sebagai ucapan syukur kami atas kehidupan yang Tuhan telah karuniakan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkanlah kami untuk kami dapat menjadi pendoa syafaat pada hari ini, di mana kami akan membawa setiap bahan-bahan doa, pokok-pokok doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka melayani dan bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Segala sesuatu yang mereka kerjakan, yang mereka layani, bahkan anak-anak mereka dalam masa tumbuh kembang, dalam masa pendidikan mereka, dari tingkat SD, dari TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka. Kami bersyukur untuk segala kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu ini, hingga mereka pada sampai saat ini boleh melayani Tuhan, boleh melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan untuk menyampaikan berita-berita kebenaran yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk kehidupan para hamba-hamba-Mu dan juga para jemaat Tuhan. Berkatilah mereka dari Sabang sampai Merauke di mana mereka melayani. Biarlah kiranya Tuhan turut campur tangan dalam setiap pergumulan dan juga setiap doa dan pengharapan mereka. Dan pada saat ini kami juga tetap berdoa ya Bapa, untuk proses pelaksanaan vaksinasi dan juga pengendalian wabah COVID-19 ini bagi seluruh bangsa kami maupun provinsi di mana kami ada, Sumatera Selatan, bahkan di kota Palembang di mana kami ada. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan turut campur tangan untuk dapat menyelesaikan seluruh proses pelaksanaan vaksinasi ini. Tuhan akan turut campur tangan, memberikan kekuatan dan hikmat kepada pemerintah kami, kepada aparatur negara yang boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengatur masyarakat di mana bangsa dan negara ini ada ya Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini, agar mereka boleh diberikan hikmat untuk dapat memajukan dan juga mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan melindungi mereka, para medis, perawat, dokter yang berjaga, yang bekerja untuk menangani seluruh pasien COVID yang terkena dampaknya ya Bapa. Kami berdoa menyerahkan mereka agar Tuhan juga memberikan mereka kemampuan ekstra, kekuatan ekstra untuk dapat bekerja melayani seluruh masyarakat Indonesia. Bapa, kami berdoa menyerahkan pada saat ini proses pelaksanaan daripada konferensi-konferensi wilayah maupun daerah yang akan berlangsung di seluruh Indonesia ini, daripada Gereja Kemah Injil Indonesia. Kami berdoa Tuhan agar kiranya seluruh acara-acara yang akan berlangsung boleh mendapatkan kekuatan, juga boleh mendapatkan perlindungan daripada Tuhan saja, agar seluruh para pemimpin-pemimpin yang akan melaksanakan konferensi wilayah maupun konferensi daerah di seluruh Indonesia boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka
Dan biarlah kiranya melalui konferensi wilayah dan konferensi daerah ini yang akan berlangsung sepanjang tahun ini di seluruh Indonesia, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dan panitia Konwil maupun Konda dapat melaksanakan acara ini dengan baik di tengah ketatnya pelaksanaan protokol kesehatan untuk mewaspadai munculnya klaster COVID-19. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan hikmat dan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan dan program pendidikan daripada Yayasan Dr. Sutiono di mana kami ada dan bekerja pada saat ini. Kami berdoa biarlah kiranya setiap program-program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Karena kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terlewatkan dari pandangan Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh rencana program pendidikan dan juga pelayanan ini ke dalam tangan Tuhan, agar jadi menurut kehendak Tuhan, dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja. Kami berdoa di mana di saat ini kami diberikan kesempatan untuk boleh mengembangkan program pendidikan ini melalui Sekolah Sulu Pengharapan Bangsa. Kami yakin dan percaya bahwa jikalau kami ada pada saat ini, itu semua oleh karena anugerah dan seizin Tuhan. Kami berdoa untuk pengembangan selanjutnya. Kami yakin dan percaya bahwa jikalau Tuhan boleh menjadikan sekolah ini ada sampai saat ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan juga yang akan mendatangkan setiap guru-guru dan juga para siswa yang boleh dididik dalam sekolah ini ya Bapa. Kami berdoa untuk para staf karyawan yang saat ini sudah bekerja dan juga melakukan pemasaran-pemasaran. Kami berdoa biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah atas mereka sekalian. Bahkan dana-dana yang diperlukan untuk mendanai setiap pemasaran, kami juga berdoa menyerahkan agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan juga tercurah atas orang tua kami di tempat ini, Bapak, Dokter, dan Ibu, yang boleh mendanai setiap kebutuhan-kebutuhan operasional yang akan diperlukan demi terlancarnya program pendidikan ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk situasi dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat ini, baik kedukaan maupun kesukaan yang kami dengar. Kami yakin dan percaya bahwa kemampuan Tuhan turun atas Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajaran para menteri, bahkan seluruh aparatur negara yang bertugas untuk menjaga stabilitas keamanan daripada bangsa dan negara kami ya Bapa. Dan kami hanya dapat berdoa melalui setiap sesi-sesi doa. Kami umat-Mu yang percaya di seluruh Indonesia juga turut mendoakan pemimpin kami, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa-doa syafaat kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya semuanya jadi menurut kehendak Tuhan saja dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, bahkan seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Dan kami akan menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami sekalian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan berdiri. Kita bawa dalam doa Bapak Pendeta John Yahya yang saat ini sedang isolasi mandiri, supaya Tuhan menolong dia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu membawa hamba-Mu yang dalam perawatan isolasi mandiri. Tuhan kiranya merawat, Tuhan menjamah bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya bersama-sama dengan dia hari ini. Dan Tuhan juga memampukan dan menjaga melindungi seluruh anggota keluarga, ibu dan anak-anak dan cucu, sehingga dia boleh melewati masa-masa ini dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan.
Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah ke tempat kita masing-masing. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini dalam hidupmu. Dan lakukan itu dengan segenap hati. Pastilah kau diberkati oleh Tuhan. Dengan iman tadahkan kedua tanganmu. Serta terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allahu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur di mana ibadah dan pelayanan kita pada hari ini telah selesai. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menjalankan hari-hari di masa situasi COVID ini, tetap menjaga dan waspada. Dan apabila Bapak Ibu yang ada di rumah rindu untuk dilayani, silakan WA di kontak, silakan kontak kami di WA yang ada yang ada di layar kaca. Dan biarlah kehidupan kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Terima kasih buat perhatian kita semua dan pelayanan yang sudah kita berikan. Kiranya hanya untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jess berdoa lagi untuk apa? Makannya.